Selamat datang di channel One Star. Kali ini Mimin akan melanjutkan membahas manhwa Revenge of the Ironborn part yang ketiga, teman-teman. Sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe terlebih dahulu di bawah dan jadilah salah satu orang yang membantu Mimin mencapai 6.000 sub di akhir bulan ini. Terima kasih, lalu intro. Kembali lagi ke pertemuan Bicir dengan Hellhound, di mana ia pun bercerita bahkan di masa lalu saat ia sudah berusia 18 tahun, dirinya pun kesulitan membunuh makhluk tersebut. Apalagi sekarang saat ia masihlah berumur 8 tahun, tentunya bisa dibilang itu mustahil. Akan tetapi dengan pengalaman di masa lalu, pastinya hal mustahil tersebut dapat diakali dengan memanfaatkan kelemahan dari Hellhound itu sendiri. Dan akhirnya kita pun diperlihatkan dengan bagaimana mudahnya Bicir menghindari terkaman dari monster tersebut. Karena pada dasarnya makhluk itu mirip dengan babi hutan, teman-teman, di mana mereka bisa bergerak cepat jika medannya lurus, atau bisa dibilang Hellhound kesulitan bila mangsanya mengubah arah secara tiba-tiba. Lalu untuk kelemahan kedua, monster itu pun tidak dapat menyeberangi air, meskipun air tersebut kedalamannya sangat dangkal. Untuk itulah Bicir pun langsung menyebarkan air di botolnya, agar bisa memperlambat gerakan si Hellhound secara signifikan. Pertarungan pun terus berlanjut, hingga pada akhirnya monster itu tepat di depan si Bicir dengan mulut yang menganga, bersiap untuk menerkamnya. Dan momen itulah yang pada dasarnya ditunggu-tunggu oleh si Bicir. Sebab ia pun langsung melemparkan sesuatu ke mulut si anjing, dan menghindari serangan tersebut dengan sangat cepat. Tak lama setelah itu tiba-tiba si monster pun tumbang, bergetar mengerang kesakitan seperti setelah menerima serangan yang fatal. Lalu di sini pun terungkap fakta bahwasanya yang dilemparkan ke Hellhound itu adalah sebiji coklat, di mana di masa lalu Bicir menerima informasi dari bawahannya yang mengatakan bahwa coklat adalah sebuah racun yang sangat mematikan untuk monster bertipe anjing. Untuk itulah si monster pun hanya terkapar pasrah dan diakhiri dengan sebuah tusukan santai yang dilancarkan oleh si Bicir. Kemudian di sini pun diceritakan jika seseorang membunuh monster maka ada sebuah energi yang disebut XP atau karma yang langsung terakumulasi dengan tubuh dan membuat orang tersebut akan menjadi lebih kuat. Hal tersebut pun langsung dirasakan oleh si Bicir, di mana pedang yang saat ini ia bawa terasa lebih ringan daripada sebelumnya. Ditambah ia pun tak sabar melihat ekspresi si Hugo saat mengetahui bocah berumur 8 tahun kembali dengan membawa monster yang tingkat resikonya B+. Semua hal itu pun membuat si Bicir yakin jika dirinya sudah mengamankan posisi pertama di ujian praktik. Dirinya pun sudah berangan-angan tentang hadiah yang akan ia pinta. Sebuah hadiah yang sangat amat besar yang tidak pernah ia impikan di kehidupan sebelumnya. Ditambah hadiah tersebut tidak diketahui nilainya di era sekarang oleh siapapun selain dirinya. Kemudian tiba-tiba Bicir pun mendengar suara geraman, yang pastinya itu adalah sekawanan Hellhound yang menghampiri si Bicir setelah mendengar erangan kesakitan dari salah satu kawanannya. Melihat hal itu Bicir pun tersenyum santuy sambil menyilangkan pedangnya. Sebab dari awal pun ia tidak pernah berniat hanya membunuh satu Hellhound saja. Akan tetapi sikap dari para monster tersebut tiba-tiba berubah seakan ketakutan. Hal itu pun pastinya membuat Bicir bingung, karena mana mungkin kawanan Hellhound takut dengan bocah berusia 8 tahun. Padahal setahu dirinya monster seperti mereka tidak akan pernah menyerah kepada mangsa meskipun jika mereka mati. Dan benar saja nyatanya kawanan Hellhound tersebut tidak takut pada si Bicir, melainkan kepada sosok makhluk yang ada di belakangnya. Dan itu adalah Cerberus yang mempunyai tingkat resiko A+. Monster ini juga sangat jauh lebih kuat dibandingkan dengan Hellhound. Ditambah monster ini pun mempunyai julukan sebagai anjing pengawas neraka, yang diceritakan selalu membantai mereka yang mencoba melarikan diri darinya, sampai berkeping-keping, seolah-olah mangsanya itu adalah sebuah kain. Melihat hal itu tentunya sangat membuat Bicir terkejut, sebab seingat yang ia tahu wilayah itu jauh dari area yang biasanya terdapat Cerberus. Namun ketika diperhatikan secara seksama, nyatanya monster tersebut dipenuhi luka tebasan, dengan banyaknya panah yang menancap di sana. Jadi ia pun beranggapan kemungkinan ada yang mencoba memburu Cerberus, tetapi monster itu berhasil melarikan diri ke tempat Bicir sekarang berada. Dan untuk sekelompok pemburu itu yang ia pikirkan hanya satu,
yaitu sebuah suku yang bernama Barbarian. Lantaran tempat mereka berada tidak jauh dari sana. Menyadari semua hal itu, Bicir pun bukannya takut tetapi malah senang. Sebab itu merupakan sebuah kesempatan agar dirinya bisa mengalahkan monster tingkat A+. Ia pun menyilangkan pedangnya dan langsung melesat menyerang Cerberus dengan sangat cepat. Seperti yang pernah Mimin bilang, pada dasarnya di masa lalu si Bicir sudah mencapai tingkat keahlian yang tinggi sebagai ahli pedang. Namun teman-teman perlu ditegaskan, di masa lalu sendiri tokoh utama kita tidak terlalu overpower, tetapi bisa dibilang sudah mencapai batas dengan semua yang ia pelajari. Untuk itulah jika dibandingkan dengan tuan muda yang lain tentunya ia jauh lebih kuat, ditambah juga dengan efek dari Sungai Sting. Jika dijabarkan, kemungkinan sekarang setara dengan para pemburu yang sudah dewasa. Pertarungan pun terus mengalir, di mana serangan demi serangan terbukti efektif melawan Cerberus. Hal itu pun membuat Bicir semakin percaya diri jika dirinya bisa mengalahkan monster tersebut. Akan tetapi saat ia mengira semuanya akan berhasil, nyatanya tiba-tiba pedang yang ia genggam hancur dan membuat Cerberus bisa menyerang dengan cakarnya secara leluasa. Serangan tersebut pun membuat Bicir terpental jauh, lalu menghantam sebuah pohon dengan cukup keras. Cucuran darah pun keluar dari mulutnya sesudah menerima serangan tersebut, hingga akhirnya ia pun tak sadarkan diri. Akan tetapi untungnya si Bicir bisa bangun dengan cepat saat menyadari situasi bahaya yang tengah ia alami itu. Kemudian Cerberus pun kembali menyerang hingga pohon yang ada di sana pun hancur seketika. Akan tetapi si Bicir bisa menghindar tepat waktu, yang membuatnya bisa lolos dari resiko kematian tersebut. Di situasi sulit yang sekarang, pastinya seorang pemburu berpengalaman pun akan mengambil jalan yang terbaik, yaitu strategi ke-36 yang simpel dan sederhana. Tepatnya adalah mundur. Bicir pun lari sekencang yang ia bisa, melompat terpontang-panting mengarahkan monster itu ke area jebakan yang telah ia siapkan. Meskipun pada awalnya itu untuk sekumpulan Hellhound, tapi ia pun berharap itu akan berhasil menumbangkan Cerberus. Karena jika gagal kemungkinannya tewas adalah 100%. Singkat waktu, pelarian pun terus berlanjut, di mana si Bicir sekarang sudah ada tepat di depan area yang ia tuju. Lalu Bicir pun melompat sekuat yang ia bisa, menghindari jebakan yang ada di sana, dan meninggalkan Cerberus yang langsung terperosok ke dalam lubang yang penuh dengan kayu runcing tersebut. Sekedar informasi, kayu ini sendiri sudah diolesi ekstrak biji coklat, yang pastinya itu akan sangat beracun ke Cerberus, yang sama halnya seperti Hellhound yaitu monster bertipe anjing. Berbeda dengan Hellhound yang langsung tumbang, nyatanya Cerberus mempunyai ketahanan yang sangat tinggi dan masihlah berdiri dengan tegak. Namun di sana pun terlihat kedua kepala monster itu pun yang bermuntah-muntah akibat dari racun tersebut, menyisakan satu kepala yang mengaum lebih keras menandakan amarahnya yang telah menguap setelah menerima tindakan dari mangsanya itu. Untuk si Bicir sendiri, ia pun tahu persis bahwa jebakan itu tak akan langsung membunuh Cerberus, sebab tak pantas makhluk high ranking demonik mati dengan mudah. Sebab itulah ia pun mengambil sepotong kayu yang sudah menyerupai seperti tombak dan melemparkannya dengan kuat ke kepala Cerberus yang tersisa. Setelah itu ia pun menghampiri monster tersebut seraya menghitung 1 sampai 7, dan sesaat sudah sampai Cerberus pun tumbang. Di sini pun diungkapkan sebuah fakta, bahwa tombak kayu yang terakhir kali si Bicir lempar itu bukanlah tombak kayu biasa, melainkan tombak yang ujungnya sudah dilapisi taring beracun dari ular Bloody Mamba. Jadi si Bicir menyimpan taring Bloody Mamba itu sedari kecil, teman-teman. Seperti biasa, saat sesudah monster itu mati, XP atau karma menyerap ke tubuh si Bicir, yang membuat dirinya menjadi lebih kuat. Penyebab kematian Cerberus pun sudah terlihat jelas, jadi Bicir pun beranggapan mungkin nanti kesatria penjaga akan menjadi saksi untuknya. Lantaran beberapa hari yang lalu telah melihat dirinya mengasah sebuah tombak. Tetapi sebelum hal itu masih ada yang harus ia lakukan. Sebab setahu dia Cerberus merupakan monster tipe penjaga yang memiliki kebiasaan melindungi wilayahnya. Untuk itulah mungkin akan ada dungeon di dalam daerah yang telah ia lindungi. Dungeon sendiri adalah sebuah ruangan aneh yang biasanya menyimpan harta karun, tetapi terkadang dihuni juga oleh makhluk demonik yang sangat kuat. Tetapi untuk menghindari pertarungan dengan kebanyakan makhluk demonik lainnya, ia pun melumuri dirinya dengan tanah yang sudah bercampur dengan darah Cerberus.
Pencarian pun dimulai dengan ia yang mengikuti jejak serta bekas air liur Cerberus yang nampak tertinggal di sana. Singkat waktu, akhirnya ia pun menemukan letak di mana dungeon itu berada. Di sana ia pun ingat betul jika di masa lalu dirinya pernah datang ke tempat tersebut. Sekitar 10 tahun lagi dungeon itu akan segera ditemukan. Namun di masa lalu nyatanya tak ada apapun di sana. Akan tetapi sekarang terasa berbeda. Karena ia bisa mencium bau mana yang tertutup oleh aroma busuk. Jadi ia pun yakin bahwa di waktu ini dungeon itu belum terselesaikan. Untuk itulah Bicir pun tersenyum menyeringai, sambil terus berjalan seraya menantikan entah harta karun apa yang akan ia temukan di dalam. Singkat waktu setelah menyusuri cukup jauh, di sana pun terlihat sebuah cahaya merah yang begitu terang. Bicir pun bergegas menghampiri sumber cahaya tersebut. Dan ternyata itu adalah sebuah ruangan di mana ada sebuah kristal yang terus menyala-nyala. Di tempat itu juga si Bicir menemukan satu tengkorak dengan sebuah kertas berisikan tulisan. Tulisannya sendiri itu terlihat khas seperti gaya tulisan dari keluarga Baskerville. Jadi kemungkinan yang meninggalkan catatan tersebut pun sama seperti si Bicir, yaitu berasal dari keluarga Baskerville. Di dalamnya dijelaskan bahwa si penulis memberikan sebuah peringatan, di mana diceritakan bahwa ruangan tersebut sudah menjadi pembicaraan di dalam keluarga sebagai sebuah legenda. Si penulis dan saudaranya yang bernama Abel tak sengaja menemukan tempat itu. Dan pastinya mereka pun melakukan raid yang terdiri dari banyaknya ujian. Dan bahkan mereka pun sudah membunuh banyak monster untuk sampai ke sana. Akan tetapi di ruangan tersebut nyatanya mereka malah terhenti dan tak dapat menyelesaikan dengan waktu yang sangat lama, bahkan sampai 3 tahun. Penyebabnya sendiri ada di tempat yang menyimpan kristal, di mana terdapat sebuah teka-teki yang berbunyi. Ketika masuk ada satu, namun begitu di dalam ada dua, dan begitu keluar ada satu. Si penulis dan juga saudaranya yang bernama Abel pun mengambil kesimpulan. Karena mereka kembar yang tadinya satu di dalam rahim ibu, tetapi begitu lahir mereka terpisah menjadi dua. Dengan kata lain, untuk mendapatkan harta karunnya, mereka harus menjadi satu kembali. Itu berarti juga hanya salah satu dari mereka yang bisa keluar membawa harta karunnya. Pertempuran sengit pun terjadi, di mana pada akhirnya si penulis berhasil membunuh Abel saudaranya dan menyisakan dirinya sendiri di ruangan batu tersebut. Akan tetapi nyatanya tak ada satupun yang berubah sama sekali. Untuk itulah ia pun menjadi frustasi. Padahal ia pun sudah mengorbankan saudaranya itu. Setelah melewati momen-momen penyesalan, ia pun memutuskan pergi dan memberikan pesan di akhir tulisan agar yang menemukan tempat tersebut segera pergi dari sana. Sebab tak akan ada yang bisa didapat dari sarang iblis yang hanya ada untuk mempermainkan manusia. Jadi teman-teman, tengkorak yang ada di sana adalah saudara si penulis yang bernama Abel. Oke, mungkin segitu aja dulu teman-teman. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Sehat selalu. Bye bye.